Saat ini pemerintah Republik Indonesia akan mengumumkan tentang status FPI atau Front Pembela Islam sebagai organisasi. Untuk mengumumkan ini, pemerintah hadir 10 pejabat yang terkait dengan ini semua. Pertama, saya sebagai Menko Polhukam. Lalu di sebelah kanan saya ada Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Mungkin lebih bagus Pak ketika sebut namanya maskernya dibuka 3 detik. Biar kelihatan asli, jangan-jangan diwakili, kita tidak tahu juga. Profesor Tito Karnavian, oke, bisa dipasang lagi. Berikutnya di sebelah kiri saya hadir Bapak Kepala BIN, Bapak Budi Gunawan, Profesor Budi Gunawan. Kemudian ada Menkumham, Profesor Dr. Yasona Hamonangan Lauli. Oke. Kemudian Bapak Menkominfo, Jone Plate. Kemudian ada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. S.D. Burhanuddin, Pak Burhanuddin. Kemudian ada Panglima TNI, Marskal TNI Hadi Cahyanto. Kemudian Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Idham Aziz MSI. Kemudian Kepala KSP Jenderal Purnawirawan Dr. Hadi Muldoko SIP. Kemudian ada Kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Boy Rafli Amar. Kemudian ada Kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Boy Rafli Amar. Kemudian ada Kepala PPATK, Dr. Dian Ediana Rai. Lalu di sini juga kita didampingi nanti oleh Pak Wamenkumham yang akan membacakan keputusan. Saya ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019, 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar. Secara de jure telah bubar. Bahwa pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Di samping itu, sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 diantaranya telah dijatuhi pidana. F. Bahwa jika menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum, maka pengurus dan atau anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia atau sweeping di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. G. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf F, perlu menetapkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Ya hujatan-hujatan HRS kepada TNI maupun Polri. Ya, kalau katanya, ini katanya nih, kalau katanya sebagai imam besar, kalau dibilang
sebagai kiai atau sebagai habib. Karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan habib namanya itu. Ya, bukan kiai itu. Ya. Saya ini orang Islam juga. Saya orang Muslim. Ya. Mengajarkan selalu Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Saya sebagai orang Islam itu prihatin, ya, prihatin kalau ada seorang habib di peringatan Maulid Nabi, bahasa-bahasa dan ucapannya itu kotor, itu saya prihatin itu. Agama yang mengajarkan tentang kasih sayang, ya, tentang kasih sayangnya untuk seluruh alam semesta, bukan hanya untuk manusia saja, untuk seluruh alam semesta, ya. Dan kemudian jangan asal bicara sembarangan, ya. Jaga dari siksa api neraka. Allah sudah berfirman, ya ayyuhal haladina ku anfusikum wa ahlikum naron. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tidak ada. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu.